Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua paradigma dalam sosiologi itu. Walaupun Rizal sudah bilang 3, tapi terakhir 2 paradigma dalam sosiologi itu. Yang pertama, begini, sebut kata petani, maka semua petani itu sama. Petani di Jerman kah, petani di Bali kah, petani di Korea kah, semua sama. Itu ini sebutnya universalisme, universal. Jadi semua petani sama. Jadi peneliti petani di Jerman itu bisa dipakai untuk menganalisis penelitian petani di Bali. Penelitian petani di Korea bisa dipakai untuk menganalisis petani di Kulawi. Jadi semua petani itu sama. Ketika disebut petani maka semua sama, dianggap sama. Ketika disebut kata buruh, maka dianggap semua buruh itu sama. Jadi hasil penelitian buruh di Italia itu dianggap sama dengan hasil penelitian, sama menganalisis buruh dengan di Donggala. Itu satu paradigma. Ini dia universal dan disebutnya paradigma positivis. Jadi menganggap semua sama. Jadi dia punya teori dari hasil penelitian di Italia itu bisa dipakai menganalisis di mana saja, termasuk Indonesia, di kutub utara, di kutub selatan, atau di mana saja. Jadi dianggap semua petani itu sama, semua buruh itu sama, semua nelayan itu sama. Maka dia ada teori dasarnya, teori umumnya yang bisa berlaku di mana saja. Ini paradigma pertama. Disebutnya dia paradigma positivis. Nah, ada paradigma kedua mengatakan bahwa tidak semua sama. Jadi petani di Korea itu akan berbeda dengan petani di Indonesia. Karakternya berbeda, kebiasaannya berbeda, geografi yang membentuk dia berbeda, pengalaman dia berbeda. Maka setiap petani itu jadi berbeda. Setiap daerah itu berbeda. Setiap waktu itu berbeda. Setiap karakter itu berbeda. Jadi tidak kayak tadi itu. Kayak tadi itu satu teori dasar, biasa disebutnya dengan grand theory. Maka petani di Jerman itu dianggap sama dengan petani Indonesia, tapi konstruksi paradigma yang kedua ini menganggapnya bukan begitu. Masing-masing karakter itu berbeda, masing-masing petani itu karakternya berbeda-beda. Jadi ada karakter khas, entah itu kedaerahan kah, entah itu geografis kah, entah itu kewilayahan kah, macam-macam, tapi berbeda-beda. Sehingga dia tidak memunculkan satu teori besar. Setiap daerah, setiap penelitian itu beda dia punya hasil penelitian. Ini disebutnya dengan paradigma konstruktivis. Makanya muncul fenomenologi, muncul etnometeorologi di paradigma kedua ini. Kalau paradigma pertama tadi munculnya apa? Fungsionalisme, struktural fungsional, jaringan di paradigma pertama tadi itu. Kalau di sini tidak ada fenomenalisme. Jadi orang dianggap berbeda. Dianggap berbeda petani Jerman dengan petani Indonesia. Dianggap berbeda petani Italia dengan berbeda dengan petani Kulawi. Dianggap berbeda petani di Kutub Selatan berbeda dengan petani di Donggala. Beda-beda berdasarkan kekhasannya masing-masing. Jadi dianggap struktur masyarakat itu memiliki kekhasan sendiri. Jadi tidak bisa dianalisis petani di Donggala dia menggunakan hasil penelitian dari Jerman, nggak bisa. Jadi antara paradigma konstruktivisme itu berlawanan dengan paradigma positivis. Satu itu menganggap bahwa petani sama, karakternya sama, ada teori dasarnya. Satu enggak, masing-masing beda-beda. Tidak bisa hasil penelitian pertanian di Jerman digunakan untuk menganalisis petani di Indonesia, nggak bisa. Jadi kekhasannya, kedaerahannya masing-masing saja penelitiannya.
Makanya fenomenolog itu dia betul-betul turun lapangan, betul-betul memaknai perilaku petani atau nelayan atau buruh, kemudian diungkapkan apa yang terjadi, sehingga dia akan menemukan, oh ini bedanya di Jerman, ini bedanya di Indonesia, ini bedanya. Bayangkan menggunakan paradigma konstruktivis kita, satu Indonesia saja, satu Sulawesi Tengah saja akan berbeda petaninya. Petani di Luwuk akan berbeda dengan petani di Donggala. Petani Donggala akan berbeda dengan petani di Bool. Pasti berbeda itu. Kayak kalau para menggunakan paradigma konstruktivisme. Tapi kalau menggunakan paradigma positivisme udah bilang yang sama. Tinggal cari apa karakternya yang sama, apa perilakunya yang sama. Jadi di paradigma positivisme ada teori besarnya, disebutnya grand teorinya, ada grand teorinya dia yang dipakai terus-menerus. Jadi satu grand teori itu dipakai untuk menganalisis semua petani karena dianggap semua petani itu sama. Padahal di paradigma konstruktivis bukan begitu. Tidak bisa digunakan satu teori dalam menganalisis struktur masyarakat itu. Apakah dia hanya petani atau nelayan? Tidak bisa. Dia harus betul-betul turun ke lapangan, kemudian mengungkap apa yang terjadi di sana. Karena mereka menganggap bahwa berbeda antara nelayan atau petani di satu tempat dengan tempat yang lain. Apakah itu geografis, apakah itu waktu, apakah itu kebiasaan, apa itu pengalaman, apakah itu pemaknaan, beda-beda menurut paradigma konstruktivisme. Jadi kalau paradigma positivisme yang pakai itu Durkheim, Comte, Marx itu pakai. Jadi Marx itu versinya buruh itu dianggap semua sama. Jadi revolusi buruh, kemudian kapitalisme melawan buruh melawan kapitalisme, kemudian buruh tertindas, buruh mengalami alienasi, sama, dianggap sama itu. Penelitian Marx di Inggris atau di Jerman dianggap sama dengan kondisi buruh di Indonesia. Sehingga kadang pakai teori Marx tentang buruh di Jerman atau teori Marx tentang buruh di Inggris dipakai menganalisis teori keadaan buruh di Palu. Itu kalau positivisme. Tapi kalau konstruktivisme nggak bisa dipakai teori Marx tentang buruh di Jerman dengan menganalisis keadaan buruh di Palu. Nggak bisa, beda antara buruh di Jerman dan buruh di Palu, antara buruh di tahun 1800-an dengan buruh tahun 2020-an, beda. Jadi sudah kelihatan bedanya kan antara paradigma positivis dan paradigma konstruktivis.